Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan notaris dari seluruh Indonesia, para peserta webinar KBLI 2020. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berjumpa pada acara Pemda Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia yang ke-14 selama pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik pada bulan September 2020 melakukan sosialisasi KBLI 2020 sebagai perwujudan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lapangan usaha satu data di Indonesia. Pada bulan Oktober tahun lalu, kami telah mengadakan webinar dengan topik "Ada Apa dengan KBLI 2020". Begitu besarnya antusias dari rekan-rekan dan masukan-masukan kepada kami untuk ingin lebih memperdalam lagi mengenai hal tersebut di dalam prakteknya. Karena itu, pada kesempatan kali ini, Pemda Tangsel Ikatan Notaris Indonesia ingin mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama mendalami tindak lanjut KBLI 2020 dalam praktik pendirian atau perubahan badan hukum. Terlebih dahulu izinkan saya, Claudia SHMKM, selaku MC kita pada acara hari ini. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu yang telah hadir di sini, Ketua Pemda Tangsel INI, Ibu Dia Sukma Permatariani. Selamat siang Ibu Dia. Para Halo Mbak Dia, sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga para penasehat notaris, Ketua MPD beserta jajarannya, Ketua DKD beserta jajarannya, Bendahara Penwil Banten INI, Ibu Hajah Tuti Sudiarti, beserta perwakilan dari Penwil Banten, Ketua Penwil Banten Ibu Rustiana, saya ulang, Ketua Penwil Banten Ibu Rustiana Dwi Korawan, memohon izin karena bersamaan dengan undangan Kanwil Kumham Banten, beliau tidak dapat hadir dan beliau menyampaikan salam sehat dan semangat untuk rekan-rekan dan para peserta webinar.
Selanjutnya, saya ingin menyapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Johnny Martin Londong, SH MKN. Selamat siang, Pak Martin. Pak Martin sudah hadir ya bersama kami. Dan tentunya juga rekan-rekan notaris dan peserta yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Selamat bergabung. Selanjutnya, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Ikatan Notaris Indonesia. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Bersatu dalam berkarya
Kepada para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doa akan dipimpin oleh rekan Irwan Azwir Tanjung SH. Kepada Bapak Irwan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan notaris yang ada. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa dan izinkanlah saya memimpin doa ini dengan cara agama Islam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepadamu kami bertawakal dan berserah diri. Dan hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya Allah, puji beserta syukur atas kehadiran-Mu, atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan webinar ini. Semoga Engkau memberikan rahmat dan ridho-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan setiap amalan yang baik diterima. Semoga Allah merahmati kita semua, mengkaruniai kepada kita semua bertambah ilmu dan bertambah dalam segala disiplin ilmu, memberikan keberkahan kepada kita, umur yang panjang, kesehatan badan, keluasan rezeki, dan dengan harapan diterimanya segala amal baik kita semua. Disempurnakan segala permohonan kami, tercapainya segala cita-cita kita, terlepas dari segala perbuatan yang sia-sia. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih Bapak Irwan telah memimpin doa kami semua. Selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia Ibu Heni Junaidi SHMKM. Kepada Ibu Heni Junaidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara webinar yang diadakan oleh pengurus daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia. Adapun acara ini merupakan acara yang ke-14 yang telah kami selenggarakan di tengah masa pandemi, agar kita dapat bersama-sama menggali ilmu, belajar bersama, dan mengikuti setiap perkembangan yang berkaitan dengan jabatan kita sebagai notaris. Peserta kali ini dapat kami laporkan sejumlah lebih dari 250 orang karena peserta terus bertambah sampai dengan saat ini. Kemudian terdiri dari para notaris, calon notaris, adik-adik mahasiswa, serta para pelaku usaha. Terima kasih kami haturkan kepada para peserta yang sudah bergabung serta telah hadir, kepada rekan-rekan panitia yang telah luar biasa mempersiapkan hingga terselenggaranya acara ini. Terima kasih mengucapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni untuk laporannya. Acara kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengurus Daerah Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Diah Sukma Permatariani SH, yang sekaligus akan membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Diah, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, kesehatan, dan rezeki berlimpah yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara webinar hari ini. Amin. Sebelumnya, terlebih dahulu perkenankan saya untuk menyapa Bapak Joni Martin Londong sebagai narasumber favorit di Pemda Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia yang selalu bermurah hati berbagi ilmunya untuk kita semua. Kemudian Bendahara Pengwil Banten Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Hajah Tuti Sudiarti yang saya hormati, dan pengurus Pengwil Banten yang lain. Kemudian para penasehat pengurus daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia yang saya banggakan. Selanjutnya rekan-rekan pengurus Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia yang saya sayangi, dan khususnya panitia webinar hari ini yang masih tetap bersemangat untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan semua sehingga acara webinar hari ini dapat terselenggara. Kemudian yang terakhir adalah rekan-rekan peserta webinar pada hari ini yang saya banggakan. Webinar hari ini adalah acara webinar ke-14 yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Kota Tangerang Selatan selama masa pandemi dan merupakan kelanjutan dari acara webinar sebelumnya yang berjudul Ada Apa Dengan KBLI 2020. Webinar ini akan membahas lebih mendalam tentang pengaplikasian KBLI 2020 dalam praktek pendirian dan perubahan badan hukum. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan KBLI 2020, namun masih banyak pertanyaan yang muncul dengan terbitnya KBLI 2020 tersebut. Oleh karena itu, kami, pengurus daerah Kota Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia,
menganggap sangat perlu untuk membahas lebih lanjut dan mengetahui secara mendalam tentang KBLI 2020 serta pengaplikasiannya dalam praktek pendirian dan perubahan badan hukum agar tidak menimbulkan kesalahan dalam praktiknya. Saya berharap semoga acara hari ini dapat memberi manfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua dalam menjalankan tugas. Semoga Allah kita kesehatan dan perlindungan serta kekuatan dalam menghadapi segala kondisi dalam masa pandemi ini. Amin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ke-14 dengan topik tindak lanjut KBLI 2020 ini saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Udi. Terima kasih Bu Dia telah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah, kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu tindak lanjut KBLI 2020 dalam praktik pendirian atau perubahan badan hukum. Narasumbernya adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Bapak Johnny Martin Londong, SH-MKM. Acara ini akan dipandu oleh dua orang moderator hebat kita, yaitu Ibu Reni Bernadetta, SH-MKM, dan Ibu Andrea Septiani, SH-SPM FH. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada para moderator. Silahkan Mbak Reni, Mbak Andrea. Terima kasih Mbak Audi. Suara saya terdengar jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi Jelas Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan notaris peserta webinar hari ini. Berharap semua sehat ya, rekan-rekan dan Bapak-bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Reni Bernadetta memandu sebagai moderator hari ini, acara hari ini. Saya didampingi juga dengan rekan Andrea Septiani. Mbak Andrea, saya akrabnya manggilnya Mbak Andrea nih. Mbak Andrea? Siap. Siap ya Mbak Andrea? Sehat, alhamdulillah. Selamat ya. Semuanya. Puji Tuhan. Oke, telah hadir pemateri kita. Nah, ini pemateri setia nih kayaknya Mbak Andrea. 3 kali berturut-turut ya. Ini yang ketiga Pak Martin. Ketemu lagi kita. Betul sekali. Telah hadir Bapak Johnny Martin Londong, SH-MKM. Selamat pagi Pak Martin. Udah gabung ya Pak Martin? Pagi Ya. Bu. Pagi. Ya, ketemu lagi nih Mas Martin, ketemu lagi kita. Iya Bu. Saya bacakan CV dari Bapak Martin. Lahir di Balikpapan 30 Juni 1983. S1 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya, lalu S2 Kenotariatan di Unair juga ya, di Surabaya juga. Dari 2014 sampai sekarang notaris PPAT di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, ini perbedaan waktunya ya Pak ya, dengan di sini ya, kita di Jakarta ya. Oke. Pak Martin, ini menarik sekali tentang KBLI 2020. Yang lalu kita webinar tentang ada apa nih dengan KBLI 2020. Nah, masih banyak pertanyaan karena ini termasuk yang baru ya untuk rekan-rekan notaris dalam mengaplikasikan di akte pendirian atau akte perubahan. Sehingga teman-teman ini masih banyak juga pertanyaan, misalnya nih Pak,
46 dengan 47 kode di KBL ini. Perdagangan eceran dengan perdagangan besar, boleh nggak sih digabung gitu? Kenapa nggak bisa digabung? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Dan kita itu harus bisa menerangkan ke pelaku usaha. Dengan teori yang kita punya, kita harus bisa menerangkan. Lalu istilah palu gada nih Pak, yang zaman dulu sebanyak-banyaknya tuh kalau di akte ya, ada pertanian, nanti ada juga dia nulis tentang kehutanan, tapi ada juga nanti kontraktor, terus seluas-luasnya. Nah itu juga udah nggak bisa lagi ya, gitu, karena mungkin akan mempersulit di bidang perizinannya nanti. Ini kan semua akan terkait dengan OSS setelah itu ya, akan terkait dengan OSS. Nah ini ada juga yang mungkin menanyakan jasa konsultan bisa nggak digabungkan dengan konstruksi misalnya begitu Pak Martin. Jadi banyak sekali pertanyaan sehingga kami dari Pemda Tangsel ini sangat perhatian dengan teman-teman rekan-rekan yang mungkin juga karena masih baru sehingga pengetahuan ini perlu kita pelajari di webinar hari ini. Kita mengambil judul tindak lanjut ya Pak ya dari KBLI 2020 dalam praktek pendirian dan perubahan anggaran dasar. Karena memang pelaku usaha mulai sepertinya harus izin NIB, SIUP dan izin lainnya itu sangat diperlukan, sehingga perubahan-perubahan dalam akte itu diperlukan karena memang database-nya nanti kan tarik datanya dari OSS itu ditarik datanya itu dari akte notaris. Oke. Ya. Kita lanjut, saya berikan waktu untuk Pak Martin. Silakan, kami persilakan Pak Martin. Terima kasih, Ya. Ibu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugerahnya kita masih ada sampai hari ini. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Rustiana Dwi Orawan atau yang mewakili pada pagi hari ini, yang terhormat Ketua Daerah Kota Tangerang Selatan, Ibu Dia Sukma Permataryani, Ibu, yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Sebanten yang hadir pada pagi hari ini, dan yang terhormat Ketua Panitia Ibu Eni serta panitia lainnya, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini ya. Luar biasa, kita masih mau belajar pada sampai hari ini walaupun ada rekan-rekan yang banyak juga yang pegawainya ya belajar ya. Nah, paling tidak jangan hanya pegawai tapi kita juga tahu ya. Oke, saya akan men-sharekan beberapa poin penting, tetapi yang lebih penting pada pagi hari ini saya akan praktek bagaimana mengisi pasal 3 ya. Ini saya nanti saya share akte saya pasal 3 serta bagaimana mengisi AHU untuk PT yang cepat ya, praktis ya. Dan karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya, Pak, kok di KBLI tidak ada ya di AHU katanya. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada, cuma kita tidak nemu aja ya. Nah, nanti saya akan praktek bagaimana cara yang cepat ya, cara yang cepat, efisien. Mungkin kita bisa klik dalam satu KBLI bisa 10 detik tidak sampai ya. Nanti saya praktekkan hari ini ya, karena kalau saya ngomong aja walaupun ada bahannya ngomong pasti tidak benar ya. Saya sudah survei beberapa orang, saya menjelaskan, banyak yang tidak mengerti cara mempraktekannya. Yang sulit bukan kita mencari sumbernya, tetapi yang sulit bagaimana yang kita pelajari, aturan yang ada kita praktekkan ke dalam sistem ya. Karena kita praktekkan nantinya ya. Nantinya kita akan praktekkan di akte kita pasal 3 atau pasal 2 CV, dan kita praktekkan di AHU, kita praktekkan di OSS. Karena beberapa kali saya membawa OSS prakteknya ya banyak juga yang belum bisa ya, karena hanya sekedar memberikan teori, memberikan materi, tapi kalau tanpa praktek saya pikir sulit ya.
Jadi pada pagi hari ini saya mencoba ada prakteknya ya. Oke, saya akan share materi saya. Saya share, Bu, boleh? Ya, silakan, Pak. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Pak Martin. Oke. Tema kita pada pagi hari ini tindak lanjut KBLI 2020 dalam praktek pendirian dan perubahan badan usaha. Ini definisi. Definisi KBLI, ya, klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa. Intinya adalah klasifikasi rujukan, ya, untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha pelaku usaha. Nanti saya share ini, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa membacanya sendiri karena saya lebih kepada prakteknya ya nanti ya. Oke, ini sejarah dasar penyusunan KBLI ya, ada tuliskan dan ada sumbernya tentunya, ada link referensinya. Ini fungsi, ya. Fungsi atau penggunaan KBLI. Semua data yang diinput oleh BPS, Badan Pusat Statistik, termasuk KBLI, pasti mempunyai fungsi dan kegunaan. Ya, mengacu pada pengertian KBLI di atas, berikut ini adalah beberapa manfaat KBLI pada umumnya. Ada 8, ya. Saya hanya menjelaskan beberapa saja. Ya, poinnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi memonitor, BPS, Badan Pusat Statistik, memonitor KBLI apa saja yang sering digunakan oleh pelaku usaha. Dulu, ya, tahun kemarin bulan Maret, kalau di tempat saya atau di Jawa bulan September, yang lagi awal-awalnya corona, itu yang paling viral kali, yang paling booming adalah KBLI alat kesehatan. Ya. Jadi BPS bisa monitor yang rame pada waktu itu adalah alat kesehatan, sehingga dievaluasi lah sama mereka. Nah, mereka mengevaluasi, membuat peraturan bahwa untuk alat kesehatan wajib ada izin edar. Karena terlalu banyaknya alat kesehatan itu datang dari luar, maka pernah ada aturan surat edaran untuk menstopkan impor alat-alat kesehatan. Nah, itulah mengapa Badan Pusat Statistik itu atau pemerintah mengetahui ya kegiatan pelaku usaha yang lagi rame, yang lagi booming apa ya, karena ada monitor ini tadi. Karena itu mereka mengevaluasi dengan cepat ya. Itulah kegunaan atau fungsi dari KBLI yang kita pilih ya. Ada 8. Ini Bapak Ibu bisa baca nanti ya. Yang intinya nomor 1, nomor 8 menurut saya ya, sebagai dasar penentu kualifikasi perizinan investasi. Jadi setiap KBLI itu ada investasinya. Kalau kita di OSS, setiap KBLI kita ngerjain investasinya. Nah, dan investasi itu tidak bisa nol. Kalau nol tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Ya, ini ada di step pertama. Ada 8 step untuk mengisi izin usaha. Ini ada di step pertama, investasi yang paling bawah. Ya, kalau 00 tidak bisa. Nah, itulah gunanya
adanya KBLI ini ya, dimonitor berapa sih investasinya, se-Indonesia bisa dimonitor ya, itu kegunaannya. Selanjutnya, nah ini ada yang banyak bertanya sama saya, kita menggunakan KBLI yang mana, 2017 atau 2019? Oke, ini KBLI 2020 ke AHU, SHBA dan SABU, CV, OSS yang masih menggunakan KBLI 2017 ya. Kita tahu bersama bahwa sampai saat ini AHU ya, SHBA untuk PT atau SABU, CV dan OSS di dalamnya masih menggunakan KBLI 2017. Uraiannya juga 2017 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu aturannya. Saat ini AHU dan OSS menggunakan 17 yang bersandar pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi yang membuatnya adalah BPS ya, di Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. Nah, dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tahun kemarin, pada pasal yang keempat, peraturan di atas, ya, peraturan yang di atas, Perkep BPS Nomor 19 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan akte kita di pasal 3? Apakah masih KBLI 2017 atau harus sudah KBLI 2020? Ya, ini ada pernyataan ini ya. Ya. Coba jadi kita supaya tahu dulu ya, akte kita 2017 atau 2020. Nah, sekali lagi di sini sudah dinyatakan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 2017. Apa iya kita harus memakai uraian yang dinyatakan sudah tidak berlaku? Saya pribadi sudah memakai KBLI 2020 ya, karena mau tidak mau ya, kita sudah terikat dengan peraturan ini sebenarnya ya. Pekerjaan kita terikat dengan peraturan ini ya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 2017, KBLI 2017. Nah, AHU dan OSS bukan tidak mengikuti, mereka mau mengikuti, tetapi sistemnya yang belum mengikuti ya. Jadi yang sulit sekarang bukan membuat aturannya, tetapi bagaimana aturannya itu dituangkan ke dalam sistem. Nah, itu sistemnya AHU dan OSS banyak sekali ya, codingannya harus dirubah, dihapus ya, apalagi memasukkan ratusan KPI lagi, dan itu tidak mudah dan tidak cepat gitu. Lama untuk memperbaikan itu. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan akte kita, apakah harus 2017 atau 2020? Nah, nanti selanjutnya nah, kita bisa tahu apakah harus 2017 atau 2020. Nah, yang diundangkan pada 8 Maret 2017 dengan menggunakan kode 5 digit ya. Pada September 2020 pemerintah, sekali lagi pemerintah melalui BPS telah merilis KBLI 2020 yang merupakan revisi dari KBLI 2017 dengan menambah, ini ada tambahan 216 kode KBLI 15 digit baru. Nah, ini dari hasil usulan 24 kementerian. Jadi yang membuat ini bukan hanya BPS seorang diri ya, lembaga sendiri, bukan, tetapi menerima usulan-usulan dari 24 kementerian. Di situ kalau kita lihat YouTube-nya waktu pembukaan itu launching, ada 24 menteri, ada pendidikan, ada pariwisata, ada kultur. Nah, itu mereka mengusulkan semua ya, kegiatan apa saja yang mau dicantumkan. Nah, dari usulan itu jadilah ini.
216 kode KBLI 15 digit baru. Jadi dari usulan 24 menteri tadi sebenarnya ya. Nah, sekarang dinas dan asosiasi sekarang sedang menyusun ya. Mereka kemarin baru saja menyusun dari sub bidang yang ada di asosiasi ya, karena mereka sub bidang mereka tidak sama dengan KBLI 2017. Nah, mereka mensinkronkan ke KBLI 2017 baru selesai tahun kemarin. Muncul lagi 2020, mereka kerja lagi. Baru saja disahkan, sekarang mereka sedang menyusun lagi ke KBLI 2020 dan saya diundang. Ada tiga asosiasi untuk membahas ini ya. Jadi salah satunya ada konstruksi, konsultan, dan drain. Saya hanya memberikan usulan untuk KBLI 2020-nya. Jadi nanti saya ada praktek di sini. Sebentar lagi saya akan praktek konsultan dan konstruksi karena sub bidangnya mereka agak berbeda, agak lain dengan KBLI 2017 maupun KBLI 2020. Jadi kita agak kerja dua kali, jadi ya pelan-pelan ya. Nanti saya praktek, saya lebih kepada praktek. Oke. Nah, ini struktur KBLI 2020 dari tahun sebelumnya ya. Untuk KBLI 3 digit, ada 3 digit maksudnya 3 nomor, ada bertambah 5, yang 4 digit bertambah 47, untuk KBLI 5 digit bertambah 216 ya. Perubahan hal tersebut merupakan koordinasi dari 24 menteri, kita tahu bersama, dari lembaga dalam menyampaikan usulan ya. Mereka usulan berupa jenis lapangan kerja yang dimasukkan ke dalam kategori A dan U. Oke, sekarang kita praktek ya. Kita sekarang masuk ke praktek. Ini nanti saya share kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mengikuti pada pagi hari ini, bisa dibaca. Dan sekarang saya akan praktek ya. Ini contoh kasus perbedaan uraian subbidang yang ada di asosiasi konstruksi dengan KBLI. Ya, ini subbidang dari konstruksi ya. Ada nomor 1 di situ, sub klasifikasi K1. K1 itu artinya kecil ya, K1. Nanti kalau dia mau naik berarti naik K2. Setelah K itu ada M, menengah. Setelah M itu besar ya. Oke, kode sub klasifikasi S1001. Ini kode sub klasifikasi atau sub bidang dari asosiasi konstruksi itu sendiri ya. Dan ini uraiannya ya, saya bacakan. Yang famous S1003 ya, yang famous ya. Kedua, jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya. Ini kalimatnya mereka, buka kurung kecuali jangan mengerjakan jalan raya, jalan layang ya, koma jalan, koma rel kereta api, koma dan landasan pacu bandara. Ini nggak ada kalimat ini yang persis di KBLI, tidak ada. Nah, sekarang tugas kita bagaimana sub bidang ini kita aktekan, kita harus tuangkan ke dalam akte. Tapi tidak kata-katanya persis di akte seperti ini, tidak. Karena di pasal 3 kita harus bunyinya seperti KBLI ya. Seperti KBLI. Tidak boleh ini kita tuangkan ke dalam akte ya, harus sesuai dengan apa yang sudah diberlakukan ya kan. Nah, bagaimana caranya PR kita, bagaimana caranya kita mengaktekan ini? Jadi untuk konstruksi, mengerjakan konsultan atau mengerjakan kegiatan usaha yang ada asosiasinya, hati-hati ya. LMM itu ada sub langsung izinnya. Hati-hati kita mengerjakan, sekali lagi hati-hati kita mengerjakan kegiatan usaha yang ada asosiasinya. Kenapa? Mestinya
akte kita pasal 3, kita harus sesuai dengan kegiatan atau sub bidang yang diambil oleh pelaku usaha. Jadi kita tidak membuat akte dulu. Bapak mau kerja apa? Saya konstruksi gedung sama konstruksi sipil. Biasanya orang pelaku usaha selalu ngomong begitu, karena mereka banyak tidak tahu tentang KBLI. Yang dia tahu hanya sub bidang yang ada di asosiasi. Mereka selalu datang, saya mau mengerjakan gedung dan sipil. Bingung, dapet. WA saya, Pak, maksudnya sipil itu apa ya? Nah, itu. Jadi bagaimana kita menuangkan ini ke dalam akte? Kita tanya dulu, ya. Kita tanya dulu ke pelaku usaha, kerjanya apa? Gedung apa? Karena gedung itu ada 9 di dalam KBLI, ya. Hunian, industri, penginapan, pendidikan, kesehatan, gedung olahraga, ya, dan gedung lainnya. Ada 9 di situ. Kita tanya mereka gedung apa. Setelah itu sipil. Nah, ini sipil, ya. Sini ada tulisan bangunan sipil. Biasanya mereka pelaku usaha selalu gedung dan sipil, ya. Kalau SP tidak boleh. Ada kode yang namanya SP. Kalau ini kan S1, ya, kode subklasifikasinya S1. Ada yang namanya SP. SP itu spesialis. Tidak boleh digabung sama gedung sama sipil, ya. Tidak boleh gabung. Kalau sudah kodenya SP itu namanya spesialis. Tidak boleh gabung sama gedung dan sipil. Pelaku usaha sudah pasti tahu kalau dia orang konstruksi, ya. Nah, sekarang saya menginginkan Bapak Ibu rekan-rekan yang mengikuti, ada 312 pada pagi hari ini, menginstal di Play Store Sibaku Mobile. Boleh ya sekarang, ya. Saya boleh tunggu 30 detik gitu, ya. Menginstal namanya Sibaku Mobile, ya, di handphone boleh, karena kita akan praktek dengan itu nanti di AU. Boleh ini namanya, ya. Play Store, ya. Play Store, ya, Play Store. Itu ada Sibaku Mobile. Jadi Ya, Bapak Sibaku Ibu peserta, Mobile, ya, bisa sambil download, ya, di Play Store. ya, karena kita habis ini praktek, ya. Nanti latihannya dari Sibaku Mobile. Terima kasih. Boleh, ya. Oke, ini saya tampilkan, ya, Sibaku Mobile, ya. Setelah itu kita akan praktek di AHU, ya. Oke, biar cepat. Oke, ini ada kita di Play Store, ya. Ini ada Sibaku Mobile, ya, yang tadi, ya. Oke, nah di Sibaku Mobile ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tampilannya seperti ini. Nah, di kanan atas ada KBLI 2020, itu, ya, bisa diklik itu, ya, KBLI 2020 yang kotak ini, ya. Nah, dalamnya tampilannya seperti ini, KBLI 2020, KBLI 2017, KBJI, ya, sebelum namanya berubah KBLI, ini ada 2014, 2015. Untuk apa sih KBKI 2015 ini? Bapak Ibu pernah mengisi sabu akte pendirian yang dibuat sebelum berlakunya sabu? Itu di situ waktu kita masukkan pencatatan pendaftaran, di situ pertanyaannya apakah, ya, apakah KBLI-nya, kegiatan usahanya sesudah 2017 atau sebelum 2017. Nah, itu buka layar ini KBKI 15 untuk masukkan di sabu. Bisa, ya. Sekali lagi, ketika kita mengerjakan akte, ketika kita meng-SK-kan sabu, ini kita ngomong
Berhubung boleh ya, saya sambung ya sedikit ya. Ketika kita meng-SK-kan sabu, pencatatan pendaftaran kita masukkan. Oke. Nah, di situ waktu kita masukkan kegiatan usahanya, catatan